Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidin nabiyyin, sayyidil mursalin, sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, berkat yang banyak Allah bagi kepada kita semua. Sebab itu salah satunya berkah daripada hidayah, inayah, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama beribadat, untuk sama-sama bermunajat, untuk sama-sama mendengarkan warisan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu berkah daripada tempat ini, rumah Allah, berkah daripada waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat, munajat, harapan, cita-cita kita semuanya diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan minta perkumpulan ini jadi sebuah perkumpulan simbol yang kelak kita berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi ke pelajaran kita tentang azan. Minggu lalu kita telah menjelaskan tentang apa itu adzan, hukum adzan, hadis tentang adzan, keutamaan adzan, siapa yang harus beradzan. Maka ini kita akan membaca sedikit sekelumit tentang fadilah daripada beradzan. Qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza adzana fi qaryatin amanahallahu min adzabihi fi dzalikal yaum." Apabila ada seseorang yang adzan di suatu tempat, maka Allah akan memberikan keamanan min adzabihi fi dzalikal yaum, daripada azab pada hari tersebut. Berarti kalau masih ada di dunia ini wong yang azan, maka semakin jauhlah kita daripada azab. Maka minggu lalu anak mengatakan bahwasanya azan adalah salah satu media kita untuk menjauhkan azabnya Allah. Maka pernah suatu kali anak cerita ya, saking yakinnya orang dengan adzan itu, anak pernah datang dari Surabaya nak ke Jakarta untuk perjalanan dakwah, balik dari perjalanan bersama abah anak. Di perjalanan itu naik pesawat dalam keadaan badai di pucuk itu, sehingga wong tuh ketakutan. Nah disitulah dites keimanan seseorang itu. Wong belakang nih sudah ketakutan loh, saking seremnya. Ini sayap pesawat ini sudah bunyi bek. Saking memang sudah badai di pucuk sana. Pesawatnya kecil. Ketika pesawat yang kecil itu, kita jengok wong yang punya agama ini baru balik nyadar punya Allah, punya Tuhan, baru tahu. Abahana itu. Dengan keadaan yang serem itu, abahana tetap itu. Abahana ngomong apa? Kata dia, wong yang mukmin itu tidak perlu takut dengan Allah. Ketika kau takut sama Allah, semakin dekat juga ketakutan itu bakal datang kepada engkau. Ini wong mukmin, kepercayaan takwanya sudah sampai Allah. Wong belakang azannya lo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah. Ketakutan wong belakang sudah azan. Apalagi mentu yang napas tuh, nah, di pucuk masker, duduk. Mana perasaan kamu itu? Syahadat, syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah, akbaril dakwah ya Allah, terimalah dakwah ya Allah, kalau dulu sobat aku. Ketakutan memang dalam keadaan itu. Petir itu be nyamber kita nah. Wujud banget, turbulensi itu tidak usah diomongin lagi. Cak mana perasaan? Di situ ada yang berdoa, ada yang berhapo, berhidi, ketakutan, yang bayi nangis, semakin ketakutan keadaan itu. Abah ngomong aman, kita percaya dengan Allah. Kita tadi, kata Abah, sebelum naik pesawat, Abah sudah azan. Abah ngomong. Maka dari situ Anda dapatkan hadis ini dari Abah. Kata Abah, kalau dong azan untuk berjalan,
maka Allah akan amankan dia daripada adab waktu di jalan. Maka itu ketika kami di Hadramut, para rombongan kami jamaah pengen pergi haji. Ketika di besiko azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang azan. Kenapa ketika azan seperti itu? Nunjukkan menjaga rombongan itu aman. Jadi antum kalau nak safar, anak antum pergi kemana baik azan. Suruh dia azan, azan dulu nak. Walaupun tak harus pakai mic, ngebang tinggi-tinggi dah. Inti dewek azan. Ngadep kiblat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika nak kita berangkat. Kenapa? Abah anak meyakini hadis yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita nih hikmahnya nih, anda dapatkan daripada abah anak faedahnya. Kemana-mana baik kita nak safar azan. Kemana-mana baik. Allah amankan kita daripada adab dan mara bahaya. Apalagi ada yang itu nah nilang-nilang tak jelas itu nah, insya Allah berkat azan tak ditilang. Ini penting bagi kita ya, insya Allah dengan berkat azan. Setan lagi takut terkentut-kentut dengar suara azan. Hadis minggu lalu. Setan ketika mendengar azan dia langsung berlari terkentut-kentut dan dia akan sengaja mengeluarkan kentut sekeras-kerasnya biar nandak dengar azan. Kenapa? Tak demen dengan suara azan. Jadi kalau ada yang tak demen dengan suara azan berarti kamu tuh lah nyawabnya, Ci.